Kota Cilegon yang sebagai kota industri ini, apakah memang tetap ramah lingkungan? Mengurangi pemakaian plastik. Supaya kota Cilegon ini tetap ramah lingkungan. Earpods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Earpods RRI Podcast barengan Dedi Firdaus. Di edisi kali ini bersama dengan Aston Cilegon Boutique Hotel. Dan kalau kita dengar kata kota Cilegon, pasti yang terbayang adalah kota industri. Tapi di tengah deretan industri, pabrik-pabrik, dan geliat ekonomi kota Cilegon, ini ada pertanyaan besar yang muncul, apakah memang kota Cilegon yang sebagai kota industri ini, apakah memang tetap ramah lingkungan? Ya, sudah bersama saya di Earpods kali ini, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Bapak Andirana Suwandi. Siap. Kabar baik, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Dari kantor ini, Pak, Siap. sibuk di tengah Iya. kesibukannya hari ini. Oke. Masih ngurusin tentang Ya, lingkungan kita masih hidup, tentang lingkungan hidup aja. Ya. ruang hijau di Kota Cilegon aman, Pak? Banyak yang kita urus ya untuk di Iya. lingkungan hidup. Baik itu pengawasan lingkungan, penghijauan, sampai ke permasalahan persampahan. Gitu kan. Kayaknya susah gampang ya, Pak, ngomongin industri, tapi harus tetap ramah lingkungan gitu ya, Pak? Betul. Ya, di tengah pertumbuhan ekonomi, industri, tetap kita harus menjaga lingkungan. Gitu kan. Betul. Nah, tetap kita harus menjaga, artinya ada beberapa yang harus kita jaga. Industri boleh ada, tapi harus ramah lingkungan. Betul, saya setuju. Ini keberlangsungan juga untuk masyarakatnya ya, Pak? Nah, industri hijau sekarang yang dicanangkan. Industri hijau Kota Cilegon. Ya, baik. Bersama kita juga di tengah-tengah kita bersama dengan General Manager dari Aston Cilegon Boutique Hotel, Bu Yani Karmila. Kabar baik ya, Bu Yani? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak. Ya. Ini berapa tahun Kota Cilegon ada hotel Aston ini, Bu? Aston Cilegon itu sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun ya? Iya, betul. Kita buka resmi di bulan Februari 2021 ya. Gitu. Di tahun kelima, Di tahun udah kelima. suka dukanya bersama dengan Aston. Banyak ya, Pak, ya pastinya ya. Ya kan dengan pertumbuhan ekonomi juga ya. Betul. Kita juga di sini sebagai sebagai hotel di bidang jasa di kota industri. Iya. Yang sudah pasti kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup Kota Cilegon juga. Karena bisa dibilang Kota Cilegon ini kan sebagai kota transit ya, Bu. Ya nggak sih? Betul, betul, Karena kan betul. untuk mereka yang mau ke Anyer, ke Merak, Betul. atau mungkin yang nyebrang ke Bakahuni, Iya, ini transitnya di Kota Cilegon. betul, betul, Pak. Iya, inilah hadirnya Aston juga ya, Bu. Betul, betul. Baik, ini tema kita juga hari ini, bisa nggak sih kota industri ini tetap ramah lingkungan? Kita langsung saja bersama dengan Pak Andi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ini, Pak. Pertanyaan besar tadi yang muncul gitu ya di kota industri ini, apakah memang Cilegon ini bisa menjadi kota yang tetap ramah lingkungan atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, Pak? Kota Cilegon memang identik dengan kota industri. Industri. Mau tidak mau, suka tidak suka, Cilegon ini udah dari awalnya tata ruangnya sudah tata ruang kota industri. Iya. Tapi tetap itu semua harus kita jaga untuk pengelolaan lingkungannya, ya kan. Ada beberapa upaya-upaya dari kami, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup, untuk menjaga supaya kota Cilegon ini tetap ramah lingkungan, industri yang ramah lingkungan. Ya. Ada beberapa yang kami lakukan ya untuk bagaimana industri itu harus memakai seperti sekarang memakai energi baru terbarukan, Iya. ya kan. Jadi tidak juga memakai energi dari fosil. Sekarang kita coba pakai dari pengolahan persampahan, dari sampah kita jadi biomasa untuk pembakaran batu baranya, pengganti batu bara. Gitu. Di situ yang kita lakukan. Gitu kan. Iya. Jadi mudah-mudahan ini tetap berjalan, inovasi-inovasi ini tetap kita lakukan, tetap Cilegon kota industri yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu salah satunya memang menggunakan energi terbarukan ya, Pak ya. Oke. Dari sisi pariwisatanya gimana ini, Bu? Dari Aston, apakah memang karena kan juga hotel salah satu yang mungkin juga berdampak terhadap lingkungan seperti energi ya, Bu ya, food Betul, waste. betul. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Aston Cilegon? Selama ini Aston Cilegon memaknai konsep ramah lingkungan tersebut sebagai bukan sebagai untuk atribut marketing saja ya, tapi kami juga sebagai nilai operasional yang berintegritas, di mana kami mensupport dengan melakukan penghematan energi itu sudah dilakukan sejak awal hotel ini berdiri.
gimana sih gitu kan tadi kan ya kita hampir semua lampu kita itu memakai LED, which is kan hemat energi ya. Terus juga kita juga sudah mengurangi pemakaian plastik. Oke. Gitu. Di mana botol-botol minuman mineral water kita semua dipakai botol kaca, even di kamar gitu. Terus juga kita juga mendorong gaya hidup yang hijau. Seperti apa tadi operational kendaraan kita sudah dengan electrical vehicle gitu, dan infrastrukturnya itu kita kerjasama dengan PLN, makanya kita punya sendiri gitu. Ketiga kita juga melakukan sedikit edukasi ya untuk publik sama untuk para tamu kami. Dimana kita sekarang kalau misalnya di kamar juga kita tidak pakai botol plastik, kita provide pakai water jug, dan ketika untuk refill juga bisa dengan langsung di dispenser dia setiap ada di koridor. Gitu. Tadi juga menarik operasionalnya di Aston ini menggunakan electric vehicle. Betul. Berarti kendaraan listrik ya. Betul. Betul. Apakah juga disediakan ini SPKLU-nya untuk charger ya? Ada. Tadi infrastrukturnya si EV chargernya itu yang di PLN itu kita ada. Gitu. Itu sudah ada, dan itu juga bukan cuma untuk operasional kita aja ya. Untuk tamu itu juga. Untuk tamu juga. Jadi kadang-kadang tamu meeting, tamu hotel, even kalau untuk tamu-tamu luar yang memang tidak stay di sini, mereka akan ikut charging di sini. Bisa gitu. itu ya. Bisa. Malah kita disertai dengan promo kalau misalnya sambil charging kan agak lama ya iya, gitu betul. ya. Bisa juga menikmati promosi-promosi kita di restoran. Itu Jadi sih. kalau misalnya sambil ngecas mampir aja buat lunch gitu ya. Betul sih itu, karena kan agak lumayan nunggunya ya gitu itu sih. Apalagi mungkin kalau Aston juga saat ini sedang promo untuk lunch sendiri. Iya betul Pak, kita ada promonya adalah special lunch. Gitu, special lunch itu yang mahal ya, cuma dari start dari 38.000 aja, betul. Itu kita langsung bisa menikmati itu. Dan kalau misal dengan paket lengkap itu 155.000 aja. Itu mulai dari appetizer, udah lengkap deh appetizer, udah ada main course, udah ada dessert, itu udah free flow of drinks. Ya, jadi kalau kita jadi di affordable sini banget. Ada york stick-nya, Korean ramyun-nya juga, betul. gitu ya, salmon kamikaze, truffle mushroom, termasuk juga di sini dessert yang favoritnya banoffee manis ya, Bu ya. Betul, itu emang favoritnya di Favorit sini. dari para tamu-tamu. Oke, baik. Tapi kalau dari DLH sendiri Pak, apa sih tadi kan memang tantangan yang terbesar gitu ya, yang dihadapi Kota Cilegon di tengah industri yang kayaknya makin banyak apa tiap tahun Pak? Gimana itu Pak? Saya bilang ya, emang awalnya Cilegon memang sudah ditetapkan sebagai kota industri. Iya. Kota industri. Tiap tahun pasti saja ada investasi yang masuk ke Cilegon. Iya. Tahun kemarin mungkin ada Lotte Chemical ya kan, dengan PMA-nya. Nanti mungkin saat ini juga ada. Jadi tantangan terbesar di Kota Cilegon itu pasti dengan keberadaan industri di Kota Cilegon akan menurunkan kualitas lingkungannya, gitu kan. Baik itu penurunan kualitas udara, kualitas air, sampai kualitas tutupan lahan. Kenapa ada penurunan kualitas udara, ya kan, udara ambiar? Karena kan dari semua industri ini memiliki cerobong-cerobong, ya kan, yang menghasilkan emisi, ya kan, emisi. Kemudian kualitas air juga saat ini bukan cuma untuk kualitas air yang ada di industri, tapi kualitas limbah cair domestik dari masyarakat, ya kan. Baik itu kualitas, contoh misalkan kualitas air yang ada di industri, dia pasti punya izin untuk pembuangan limbah cairnya ke badan air. Kemudian untuk tadi kualitas limbah cair domestik, ya kan, seperti Aston memiliki ada namanya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air sama SLO-nya. Aston salah satu hotel yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Aston memiliki SLO untuk pembuangan limbah cairnya. Jadi kami tidak hanya ke industri ya, tapi semua jasa, hotel, rumah sakit, restoran, segala macam, itu kita pantau untuk limbah cair domestiknya gitu. Jadi teman-teman masyarakat biasanya kan konsentrasinya ke industri ini kan. Ada limbah cair yang dibuang Pak, ada pengaduan tentang limbah cair. Tapi sebenarnya limbah cair domestik ini juga sangat penting gitu kan. Kenapa? Karena limbah cair domestik ini kan keluarannya langsung ke sungai lah, ke sungai, di sungai. Dan sungai-sungai kita ini sebenarnya tercemar untuk parameter
total coliform sama E. coli. Itu yang berasal dari limbah cair domestik, limbah rumah tangga gitu kan. Gitu. Jadi keberadaan industri sama keberadaan kegiatan lainnya yang ada di Kota Cilegon itu cukup berdampak lah. Nah, tapi tetap harus kita jaga itu. Karena bisa dibilang kan juga hadirnya industri itu kan di tengah-tengah masyarakat ya Pak. Betul. Ya. Selama ini dampaknya seperti apa aja sih Pak? Tadi kan asap sudah pasti ya, namanya polusi udara, kemudian juga lingkungan ya. Atau mungkin juga ada polusi suara kayak bising atau apa kegiatan-kegiatan dari industri sendiri. Jadi kalau kita lihat industri itu kompleks ya. Pencemarannya kompleks. Seperti tadi saya bilang ada udara. Udara ini baik itu udara itu terbagi berbagai macam. Ada udara ambien. Udara ambien itu yang kita hirup oleh masyarakat. Kemudian emisi itu yang dihasilkan dari cerobong-cerobong industri. Kemudian dari udara juga ada parameter kebisingan. Kebisingan itu seperti yang dihasilkan dari noise peralatan industri. Ya, noise kebisingan. Ada juga getarannya gitu kan. Jadi itu semua sudah diatur dalam peraturan perundangannya. Mereka boleh menghasilkan kebisingan, boleh menghasilkan getaran, boleh menghasilkan emisi SO2, NO2 segala macam. Tapi semua harus di bawah baku mutu yang sudah ditetapkan di peraturan perundangan. Gitu. Boleh dihasilkan tapi harus di bawah baku mutu. Ya, itu memang juga sudah tercantum juga. Ada perdanya juga ya Pak ya? Kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 PP berarti ya. PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengolahan lingkungan hidup. Di situ semua ada tabel baku mutu, bagaimana udara ambiennya, bagaimana emisi, bagaimana kebisingan, bagaimana getaran, itu semua ada di situ. Ada nggak Pak selama ini mungkin dari industri yang bisa dibilang nakal atau susah gitu ya, melanggar atau gimana? Jadi kalau kita bilang nakal pasti ada gitu kan, pasti ada. Makanya kami dari bidang penahatan dan peningkatan kapasitas, kami memiliki di bidang kami ada namanya PPLH ya, pejabat pengawas lingkungan hidup sama pejabat penyidik negeri sipil. Kami punya PPLH, kami punya PPNS. Mereka yang berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah yang bisa melakukan pengawasan dan penindakan. Gitu ya. Apabila ada industri-industri yang nakal, itu pasti kita awasin dan kita tindak, ya kan? Seperti itu. Tapi sejauh ini aman ya Pak ya, sepertinya. Paling yang kita tingkatkan sekarang ke sanksi administrasi. Sanksi administrasi ya sampai dia melakukan perbaikan di kegiatan mereka. Oke. Ini juga Aston kan juga hadir di tengah-tengah masyarakat ya Bu ya. Betul. Apalagi di jantung kota, kemudian juga lingkungannya juga perkampungan gitu ya. Tetangga sini juga perkampungan juga nih. Betul. Ini gimana mengatasi atau manajerial dari tadi beberapa dampak lingkungannya? Tadi yang seperti Pak Andi bilang ya, kita juga ada termasuk yang patuh katanya Bu. Iya. Kita melakukan pengawasan ke Aston di bulan Mei malah, tapi semua patuh semua. Iya betul Pak. Iya karena selain berkolaborasi dengan pemerintah, dengan DLH mengenai sampah, mengenai juga kita kolaborasi dengan penduduk sekitar, gitu. Kalau dengan DLH kita juga tadi mengenai ambience ya Pak, kita juga ada pengecekan. Pengecekan itu setiap 6 bulan sekali untuk polusi udara, untuk kebisingan kita ada. Kita baru tahun kemarin ya, itu melakukan pengecekan itu ada. Terus udah gitu juga kalau untuk kolaborasi, karena kita dekat dengan masyarakat, jadi kan kita harus juga maintain relationnya juga ya, gitu. Nah kolaborasinya ya kita recycle. Nah recycle itu kita koordinasi dengan masyarakat sekitar. Mengenai limbah tadi dari kitchen ya kan suka ada minyak atau apa, atau misalnya juga ada limbah kering, itu kita koordinasi dengan masyarakat sekitar. Iya, gitu. Karena tadi nggak bisa dipungkiri juga dampaknya mungkin langsung ke lingkungan ya Pak. Ya Pak ya, tadi termasuk beberapa E. coli ini juga karena limbah cair domestik. Iya, karena dekat juga dengan masyarakat gitu ya. Ada nggak sih Bu yang mungkin dari beberapa masyarakat sekitar mungkin sedikit atau ormas ininya mengeluh atau gimana gitu? Sejauh ini belum ada Pak kalau untuk limbah, aman. Karena kita juga akan mengikuti tadi ya peraturan dari pemerintah untuk sampah, kita koordinasi dengan DLH, pengangkatan setiap hari. Terus juga untuk air kita juga ada pengecekan. Gitu, kita pengecekan air limbah itu kita ada pengecekannya langsung ke DLH juga di provinsi.
gitu. Karena kita rutin dan limbahnya itu tidak mengganggu ke masyarakat. Gitu. Jadi mereka juga nggak akan ada polusi udara atau apapun itu gitu. Itu. Malah kita menjaga kebersihan juga. Misalnya let's say harusnya di antara ini kan di antara dua hotel ini antara itu kan ada satu kayak jalur air ya. Itu malahan kita frequently maksudnya kita sering melakukan pembersihan di situ supaya jalur airnya juga lancar, tidak menimbulkan bau juga gitu. Jadi masyarakat juga terbantu di sini. Itu juga sih yang kita lakukan. Jadi bisa dibilang ya aman ya Bu dengan berhidup berdampingan dengan masyarakat di tengah-tengah Aston Cilegon ini. Alhamdulillah aman. Sejauh ini aman Pak. Tadi balik lagi Pak, memang ternyata memang ada juga sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya terhadap mungkin industri yang bisa dibilang tadi dalam kutip nakal itu. Tapi kalau misalnya ada kebijakan atau regulasi yang memang dibilang ketat dari Kota Cilegon seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau undang-undang lingkungan hidup itu sudah saya bilang sudah ketat ya. Undang-undang lingkungan itu ketat. Kami memiliki Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup. Ya. Kami saat ini ada di punya PP 22 2021 tentang penyelenggaraan pengolahan lingkungan hidup. Dan saat ini untuk penerapan sanksi administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan juga namanya Permen LH nomor 14 tahun 2024. Ini yang terbaru 2024. Itu tentang pengawasan dan pengenaan sanksi denda administrasi. Jadi kalau tahapan-tahapan masalah masalah pelanggaran di lingkungan hidup itu yang pertama teguran tertulis ya. Teguran tertulis. Kalau dalam teguran tertulis ini masih diabaikan, meningkat kepada sanksi administrasi paksaan pemerintah. Ya. Nanti kalau mereka juga masih belum taat, itu ada namanya sanksi administrasi, denda administrasi. Denda administrasi. Denda administrasi ini tidak main-main. Contoh misalkan ada satu kegiatan, mereka belum memiliki izin sama sekali, tapi sudah melakukan kegiatan. Tapi ada yang seperti itu Pak? Di Cilegon belum ada, belum ketemu gitu kan, belum ada. Kamu salah nanya nanti Pak. Sudah, ini artinya tahapan di Permen 14-nya. Oh di permennya ada seperti itu aturannya. Mereka sudah melakukan kegiatan tapi belum punya izin. Iya. Itu denda administrasinya 5% kali nilai investasinya. Misalkan nilai investasi mereka 100 M misalkan, itu dikali aja 5%-nya. Itu dendanya yang harus mereka bayarkan ke negara. Tetapi kalau ada kegiatan yang sudah memiliki izin, contoh izin itu ada NIB, KBLI, ya kan. Tapi mereka tidak memiliki izin-izin lainnya. Contoh tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak memiliki tadi pertek pemungutan air, pertek emisi, rincian teknis B3. Nah itu pengenaan dendanya itu 2,5% kali nilai investasi. Di luar tadi belum memiliki izin, di Permen 14 itu sudah ada, sudah muncul. Tidak memiliki izin itu total denda 50 juta. Tidak memiliki TPS B3 kena lagi 30 juta. Nanti semua diakumulasikan. Itu yang lagi langsung negara, Kementerian Keuangan. Masuknya ke penerimaan negara bukan pajak, BNPB. Ya, masuknya ke sana. Itu untuk denda administrasi. Ini yang terbaru gitu kan Sejauh ini Kota Cilegon udah ada yang di posisi mana itu Pak? Jadi emang kasusnya peraturan ini sudah dibuat, ya kan? Tapi juklak juknisnya, ya kan? Itu masih tahap. Contoh begini, kami boleh menaikkan denda, tapi kan nanti teman-teman industri bilang dong, saya harus bayarnya kemana? Nah ini yang lagi kita lagi siasatin, gitu kan? Bukan siasatin ya, artinya regulasinya ada mungkin. Tahapan. Contoh siapa yang operatornya siapa, penanggung jawabnya siapa. Kita sedang menunggu dari Kementerian Keuangan. Tapi sudah ada sih daerah lain yang menetapkan ini, gitu kan? Jadi sudah masuk ke daerah. Siapa tahu mungkin Cilegon juga bisa mengadaptasi seperti itu, gitu ya Pak ya di kemudian hari. Ini efek jerak lah buat teman-teman industri, gitu kan? Efek jerak. Tapi kalau balik lagi mengenai tadi, kalau dari DLH sendiri mengukur mungkin dari industri-industri ini seperti apa sih Pak? Yang mungkin dikategorikan memang pencemaran lingkungan atau seperti apa pengawasan dari pemerintah? Di bidang kami, di DLH, itu pengawasan itu ada dua. Pengawasan langsung sama pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dalam artian teman-teman PPLH ini langsung terjun ke industri atau ke kegiatan-kegiatannya, usaha atau kegiatan. Itu langsung
Tapi ada juga pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung itu kita berupa laporan-laporan yang mereka berikan ke kami cek pelaporannya. Apabila di situ ditemukan misalkan ada kecurigaan dalam laporan mereka, baru kita tindak ke pengawasan langsung. Atau kalau mungkin laporan masyarakat atau itu bagaimana? Kalau itu beda. Beda. Artinya itu kami ada pengawasan, ada juga pengaduannya. Ini pengaduan kalau masyarakat. Jadi masyarakat juga kita libatkan atau turut serta dalam pelaporan pengaduan masyarakat. Kami memiliki link pengaduan masyarakat, baik itu dari Google Form, ada di IG-nya DLH, segala macam. Setiap pengaduan masyarakat pasti kita tindak lanjuti. Tapi ada nggak sih peraturan dari pemerintah Kota Cilegon sendiri khususnya, karena kan memang berdiri di tengah-tengah masyarakat ya Pak ya, misalnya untuk memfasilitasi dari masyarakat misalkan mendapatkan pekerjaan di industri tersebut atau mungkin juga Pekerjaan ada misalnya karena kan berdiri di tengah masyarakat ya Pak, apakah mungkin ada beberapa fasilitas dari industri yang harus dilakukan seperti misal mungkin ada santunan atau apa gitu atau CSR misalnya ya. Jadi kami dari Kota Cilegon memiliki peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 ya kan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Di salah satu pasalnya di situ disebutkan peran serta masyarakat, ya kan? Peran serta masyarakat di situ. Peran serta masyarakat di situ. Jadi di sini di Perda tersebut dicantumkan, dituliskan, tertera bahwa masyarakat berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, ya kan? Dengan cara apa? Atau misalkan kita ada namanya program kampung iklim. Program kampung iklim di sini itu mereka seperti membina ini biasanya program kampung iklim itu tingkat RW. Nah, dari RW tersebut bagaimana sih industri yang terdekat yang ada di RW tersebut? Contoh misalkan di Ciwandan ada Indosemen segala macam. Nah, mereka yang membantu itu CSR-nya yang ke program-program tersebut. Mereka memiliki sumur resapan, biopori, karena di Proklim itu tidak hanya ketahanan pangan ya, tapi untuk banjir, untuk lingkungan untuk gitu ya. Perubahan iklim lah, untuk perubahan iklim yang lebih baik gitu kan. Nah, di situ ada di program Kampung Iklim namanya. Itulah yang diatur juga dari pemerintah gitu ya, untuk industri yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain CRA pendidikan segala macam itu kan. Di luar itu ada lagi gitu ya Pak ya. Kita kembali ke Aston Cilegon nih Bu, ya kan? Karena sebagai berarti 5 tahun berdiri ya. Betul. Cilegon udah berapa tahun ini Pak? Cilegon sudah 99 ya, 99 mungkin sekitar 20 tahun ya. Iya, 20-an apa ya? Sudah lama juga kota Cilegon ya Pak? Aston yang berusia 5 tahun ini hadir di kota Cilegon ya Bu ya. Ini pernah nggak sih melakukan misalnya dari audit internal terkait dengan lingkungan atau mungkin dari food waste-nya? Kita ada dari corporate ya, karena kita karena sejalan dengan tadi ya apa namanya itu si global environment sustainability. Dan dari CEO kita juga dari Archipelago itu ada holistic approach kita itu, jadi semuanya didorong oleh perusahaan, semua karyawan itu melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, gitu. Salah satunya mereka itu melakukan waste management untuk pengurangan sampah, gitu. Sekarang ini kita sedang salah satunya adalah untuk food waste. Nah, food waste ini keterlibatan ke semua departemen, bukan hanya dari F&B saja. Gitu kan, dia harus kerjasama dengan front office, dengan sales. Ketika dia melakukan kegiatan misalnya pengadaan buffet, mereka harus tahu tepat berapa packs yang harus di provide. Karena apa? Karena dari situ juga ada ukurannya dari corporate, kita dikasih seperti tabelnya itu ada ukurannya berapa makanan yang harus disiapkan. Gitu. Supaya pengurangan kontribusi sampahnya juga gitu. Dan itu setiap saat itu dimonitor oleh corporate, gitu. Nah, dari sini kita juga ada nilai positifnya, yaitu efisiensi dari operasional. Iya, betul. Gitu. Jadi ada nilai plusnya di semua bidangnya untuk ketika kita melakukan waste management ini. Iya, itu dia. Karena memang kalau lihat dari hotel kan yang apa sih paling tinggi memang dari food waste itu ya, apa namanya? Makanan, buang makanan betul. Jadi sekarang kita juga mengedukasi juga kan ya untuk tim itu
kalau untuk tempat sampah itu nggak cuma satu. Jadi mereka tuh ada untuk yang plastik, untuk yang masing-masing itu beda-beda gitu. Untuk yang plastik, untuk yang kaca, tadi yang untuk yang limbah B3 itu, untuk yang sampah kering itu semuanya beda-beda gitu. Itu dimulai dari dalam dan baru nanti akan dibuang ke tempat yang besarnya. Kita juga punya 3 gitu. Nah, dari situ ketahuan tuh nanti leftover foodnya ada banyak atau enggak. Karena dikontrol juga oleh accounting. Bagian finance itu dia mengontrol dari pengadaan, dari inventory makanannya juga gitu. Nah, itu juga GM juga berperan penting mengawasi semua itu bisa berjalan dengan optimal. Iya, betul. Gitu itu langkah-langkah yang dilakukan dari Aston Cilegon gitu ya. Kalau itu dari sisi food and beverage. Tapi kalau dari sisi ini pengelolaan listrik, mungkin kalau hotel ya AC gitu ya, yang juga termasuk besar juga ya. Betul. Listrik itu dari lift, Pak. Lift itu kita penggunaannya kalau semua orang kadang-kadang bisa, kita kan pakai kuncinya itu nggak semuanya bisa akses. Aksesnya hanya ke zona tertentu. Which is kalau misalnya stay-nya di lantai 6, dia cuma bisa akses ke 6. Kalau kedua karena kedua kita ada gym, ada spa, ada lounge ini, terus juga ke lantai 9, karena lantai 9 itu meeting rooms. Tapi ke lantai lain mereka akan nggak bisa. Misalnya saya stay di lantai 6, saya mau ke 8 gitu, itu nggak bisa karena nggak bisa diakses. Nah itu kan berarti kan penggunaan energinya juga kan sudah terkontrol. Seperti itu. Dan juga tadi untuk penghematan energinya tadi ya lampu gitu kan. Terus di situ juga itu merupakan penghematan untuk energi ya, gitu menurut saya. Iya, karena memang yang menarik juga dari Aston ini kamarnya udah pakai Google Nest. Iya. Itu gimana Bu? Yang bisa dijelasin? Oke, jadi sebetulnya asisten pribadi itu ya. Kalau dulu kita diuntungkan juga ketika emang ada COVID ya. COVID itu kan benar touchless. Jadi kita mengibaratkan virus ya. Jadi kita benar-benar touchless kayak misalnya dari lift, terus dari di kamar juga. Itu jadi sudah ada waktu zaman COVID? Sudah, gitu. Karena apa? Karena tadi orang kan mau safety ya. Ketika kesini pencet tombol lift itu kan orang virus bisa bertular ya. Makanya kita cuman hanya dengan tapping, nggak usah tapping, kita pakai kartu aja akses itu juga nggak langsung di tap. Oh nggak pakai tusuk lidi ya? Apa namanya tusuk lidi? Iya. Ada juga pakai tusuk kayak di mall gitu kan ya Mbak? Enggak ya kita. Jadi kita langsung pakai gesture untuk naik turunnya itu. Untuk pertama masuk dalam lift, baru pakai akses kartu di kamar. Kita juga dengan Google Nest. Jadi cuman hello Google gitu kan, call to front desk atau mau order makanan itu nggak harus pakai, kalau telepon kan dial ini nggak usah, langsung dengan voice saja. Oke, dengan voice gitu. Command, jadi touchless juga gitu ya. Harga kamarnya mulai dari 800 ribuan ya. Totalnya juga strategis ya Bu? Strategis karena ya tadi dari awal ya, ini kan di kota industri. Udah pasti kan banyak tamu-tamu yang ekspat gitu kan, juga tamu-tamu domestik karena kan mereka juga bekerja di sekitar sini. Dan juga ketika mereka ingin nyebrang ke Sumatera kan harus melalui Merak ya Pak ya. Udah pasti mereka transitnya di sini gitu. Gitu sih. Itu juga menguntungkan bagi strategi allocation kita. Betul. Mungkin lebih lengkapnya juga bisa langsung cek di Instagram Aston Cilegon ya Bu. Betul. Oke. Tapi kalau tentang ruang terbuka hijau, apa yang sudah dilakukan sama Aston Cilegon ini? Ada nggak sih tempat-tempat yang memang mendukung untuk lingkungan? Wah, kalau kita masuk aja itu kelihatan ya, udah pasti hijau kan semuanya. Iya betul. Karena, dari lorongnya tadi udah hijau ya. Karena dari pintu masuk aja kita memang kebetulan CEO kita ini dari Archipelago International itu memang dia memang hotelnya itu konsepnya hijau. Dia memang green hotel ya gitu. Jadi kita juga ada nursery, kita juga tanaman untuk memotong satu pohon aja itu harus sampai ke sana. Kita nggak sembarangan gitu. Kita buka lahan baru di sana, kita harus tanya ini mana yang harus dipotong gitu. Karena nggak semuanya pohon itu harus dipotong. Kalau lihat di parkiran itu kan semuanya hijau ya, pohonnya besar-besar ya, gitu. Nggak pohon-pohon yang kecil. Karena itu juga kan bagus untuk yang tadi ya Pak ya, untuk udara gitu, ambience-nya itu berpengaruh betul. Oke, jadi kalau mungkin bisa merasakan kalau misalnya udah datang ke sini gitu ya, bisa ngeliat langsung ya. betul sekali. Karena ya itu tadi kita mengembangkan ruang lingkupnya itu dengan baik dan benar ya, mendukung konsep tadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Betul. Ya, balik lagi sama Pak Andi nih Pak. Ini ruang terbuka hijau. Tadi ngomongin ruang terbuka hijau. Untuk Cilegon sendiri sudah terbilang
kategorinya tuh cukup atau baik atau bagaimana Pak? Ada di mana saya titik-titik yang mungkin Jadi, bisa dibilang ruang terbuka hijau? Untuk ruang terbuka hijau, ini saat ini emang pemerintah Kota Cilegon ya, saat ini itu lagi giat-giatnya membangun RTH. RTH. Ada namanya ruang terbuka hijau, ada namanya ruang terbuka publik. Ya kan? Kalau ruang terbuka hijau, di situ konsepnya penanaman pohon, ya kan? Penanaman pohon. Kami dari DLH ada beberapa titik kita sudah tetapkan sebagai ruang terbuka hijau, baik itu dari peran serta pemerintah kota atau peran serta dari CSR industri. Ya. Tapi ada juga ruang terbuka publik, ya kan. Ruang terbuka publik di sini pemerintah kota membuka ruang terbuka publik untuk masyarakat, istilahnya tempat berkumpul, aktivitas masyarakat, tempat aktivitas gitu ya? masyarakat di situ, tempat berolahraga segala macam. Nah, itu sekarang sedang dibangun di tiap-tiap kecamatan. Gitu. Ada nggak aturan dari pemerintah misalnya ke setiap industri atau beberapa kegiatan ekonomi gitu ya harus menyediakan tempat atau beberapa yang harus ada ruang terbuka hijaunya? Itu wajib, Pak. Wajib, RTH ya? itu wajib bagi industri. Itu 20% dari total tanah yang mereka kuasai. Karena di aturannya sudah tertera ya di Permen LH-nya RTH itu 20%. Sudah wajib disediakan oleh industri. Ruang terbuka hijaunya, RTH-nya ya. Dari lahannya itu 20%-nya harus ada ruang terbuka hijau. Ada ruang terbuka hijau. Oke. Tapi kalau dari DLH sendiri nih Pak, ada nggak misalnya target-target yang memang selalu jadi roadmap misalnya gitu ya untuk Kota Cilegon sendiri dan juga industri-industri yang ada di Kota Cilegon? Jadi roadmap atau target Dinas Lingkungan Hidup, bukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sendiri ya, tapi ini sudah jadi target dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita dibuat di apa namanya ya? Kita ada baseline namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Ada namanya IKLH ya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup itu adalah indeks kinerja utama dari lingkungan hidup. Dari IKLH itu terbagi menjadi beberapa. Ada namanya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, sama Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ya kan? Yang sebenarnya yang paling sulit di kita di Cilegon itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Karena Cilegon ini lahannya pasti tidak akan bertambah karena sudah ditentukan oleh undang-undang ya kan. Kota Cilegon secara administrasi contoh 44.000 hektar tidak akan nambah, tapi aktivitas kan terus nambah. Artinya ada perubahan pola ruang yang awalnya di sini pemukiman, contoh meningkat menjadi perdagangan dan jasa. Ada perdagangan jasa meningkat lagi karena di sini ada investasi yang mau masuk industri, berubah lagi pola ruangnya. Dari perdagangan perjas menjadi peruntukan industri. Nah, artinya ini yang paling sulit untuk mengukur indeks kualitas tutupan lahannya. Pasti berkurang. Karena luas lahan kan nggak mungkin bertambah. Cilegon sudah ditetapkan dari pemerintah pusatnya luas lahannya ya segitu 14.000 hektar, 14.000 hektar gitu kan. Tidak 17.000 hektar kalau nggak salah Kota Cilegon. 17.000 kalau nggak salah. 17.000 ya, 17.000. Nah kan nggak akan bertambah. Tapi kan investasi tetap tiap tahun pasti masuk. Iya betul. Ya kan? Mungkin ada jasa, ada hotel, segala macam. Kan seperti hotel, dia kan nggak boleh misalkan ada diperuntukkan pemukiman, harus di perdagangan dan jasa. Tapi kan lahannya kan makin sempit. Iya. Gitu. Terus Cilegon mau buka nanti misalkan di Jalan Lingkar Utara. Sekarang tata ruangnya sebagai pemukiman. Pasti nanti ke depannya berubah. Karena nggak mungkin ada jalan Lingkar Utara, kiri kanannya perumahan. Pasti perjas lagi, seperti di Jalan Lingkar Selatan. Ya kan? Nah itu yang paling, indeks yang paling sulit kita pertahankan. Tapi kita tetap upaya, artinya dari IKLH tadi yang dinilai kan ada IKU, IKA, dan IKLH. Kalau nilai IKLH kita tidak bisa pertahankan, berarti ada nilai indeks 2 ini yang akan kita pertahankan atau kita buat lebih bagus gitu kan. Di RPJMD Kota Cilegon 2025-2030 indeks kualitas lingkungan hidup sudah ditentukan. Di tahun 2030 itu IKLH kita 67,64.
itu di Kategorinya apa tuh, Pak? sedang. Sedang. Kategori sedang, ya kan? Kategori sedang. Iya. Ya kan? Di 67,64. Itu dengan nilai indeks kualitas air 71,46, indeks kualitas udara di 74,03, sama indeks tutupan lahan di 49,26. Yang tadi saya cerita indeks kualitas lahan itu yang paling sulit. Kalau untuk kualitas udara kita ukur, kita masih misalkan ada industri kita perketat ya kan dengan pengawasan, dengan izin segala macam. Untuk kualitas air contoh tadi dengan izin juga ada izin pemenuhan baku mutu air, pengolahan limbah cair yang lebih baik ya kan. Ada insentif juga ke teman-teman industri, ada pemberian penghargaan ya. Kita ada namanya pemberian penghargaan juga untuk industri yang ramah lingkungan. Ada namanya proper ya, program peringkat kinerja perusahaan. Jadi itu nanti dari proper itu kita klasifikasi berdasarkan warnanya. Ada warna hitam, merah, biru, hijau, green, sama gold. Yang terakhir emas. Itu yang kita lakukan. Berarti upaya dari pemerintah bukan cuma ada teguran dan pengawasan, ada award-nya juga gitu ya, untuk mereka yang mungkin dibilang patuh, kategorinya baik, itu juga ada penghargaan. Nah itu kan nanti ada insentif lah, insentif dari pemerintah untuk tadi ada peringkat kinerjanya. Iya, berarti tadi kalau untuk yang pembukaan lahan di mungkin Jalan Lingkar Utara ya Pak, nanti rencana dari Pemkot sendiri, ada beberapa regulasi atau mungkin yang harus dilakukan atau seperti apa? Ya, kalau nanti ada perubahan pola ruang, berarti kan ada perubahan tata ruang. Iya. Nah, nanti kalaupun JLU sudah jadi, kalau ada kegiatan yang mau menginvestasi di JLU, berarti kan harus lihat pola ruangnya, apakah sudah berubah apa belum. Gitu. Yang sekarang masih mengikuti pola ruang yang tata ruang 2025 sampai 2030. Tapi kan semua masih berkembang gitu kan. Nah, nggak mungkin kalau ada investasi masuk kita tidak. Iya. Karena ini juga masih dalam perencanaan seperti apa nanti ke depannya gitu ya Pak ya. Perencanaan semua. Oke. Dari Aston selama ini ada nggak sih Bu, misalnya ada kerjasama dengan pemerintah atau juga terkait dengan lingkungan ya Bu ya, termasuk mungkin komunitas atau masyarakat sekitar terkait dengan dampak lingkungan ini? Kalau kita yang waktu terdekat dalam waktu belum lama ini ya, kita ada bukan kerjasama ya, tapi kita melakukan kegiatan CSR dengan lingkungan sekitar. Kita itu melakukan renovasi untuk toilet salah satu sekolah di sana. Pengadaan air bersihnya juga Pak, penerangan di daerah Sukma Jaya. Sukma Jaya, oke. Iya, ini kan dekat sekali tetangga kita banget betul. gitu. Nah itu kita melakukan renovasi untuk toiletnya mereka. Gitu juga kita juga mengadakan pada saat itu juga kita melakukan CSR menu sehat yang makanan bergizi, MBG. Ya, nah itu juga kita melakukan hal tersebut. Gitu. Karena itu juga kan bisa mensupport dari program pemerintah juga ya Pak ya gitu. Itu sih. Itu kita selama melakukan itu untuk 2 sekolah pada saat itu dari di sekolah di daerah tersebut ada sekolah si Sukma Jaya sama di salah satu sekolah madrasah gitu. Gitu kita melakukan itu. Berarti lingkungannya masih di sini gitu ya. Ya memang lingkungan hotel gitu ya? Iya, betul. Ini CSR juga dilakukan tiap tahun ya pasti? CSR ya, gitu. CSR juga bukan hanya itu aja, kita juga ketika kita kan ada penggantian ya Pak, kita kan reuse gitu kan, recycle. Itu kita ada penggantian towel, karena kan towel itu ada standarnya. Kalau kita gramasinya itu untuk towel untuk tamu itu sekitar 780 gram. Sedangkan ketika dalam beberapa kali laundry itu pasti ada kerusakan cuma pinggir-pinggir, tapi nggak sampai robek gitu Pak. Tapi gramasinya kan setelah setahun atau 2 tahun itu akan berkurang. Nah, itu sudah tidak standar hotel lagi. Nah untuk itu kita akan mengadakan CSR juga. CSR itu mungkin ke panti asuhan. Kayak kemarin kita lakukan adalah ke salah satu panti asuhan yang ada di Cilegon. Gitu. Karena itu masih layak pakai banget. Gitu. Cuman untuk standar hotel sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya Pak ya. Iya, karena gitu ada sih. regulasi memang harus dijalankan. Betul, kita punya standar khusus. Standarnya khusus. Betul. Itu sih Pak. Tapi tidak menjadi limbah akhirnya bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Betul. Oke. Ada misalnya rencana jangka panjang nggak dari Aston ini sebagai mungkin terkait dengan sebagai hotel eco-friendly atau misalnya green hotel gitu?
Sejauh ini yang tadi adalah karena sekarang dari corporate juga ya Pak ya, dari CEO kita kan juga concern mengenai konsep ramah lingkungan ini ya Pak ya. Jadi banyak banget kegiatan dari hotel kita tuh memang yang sudah ramah lingkungan dan itu akan terus berkelanjutan, betul. Ya. Seperti mengurangi tadi limbah plastik itu, let's say kita di kamar itu sekarang kita tidak pakai lagi yang apa namanya itu yang penggantian dari misalnya shampoo, bath gel itu langsung sekali buang gitu, tidak. Kita bisa refill pakai botol pump. Nah itu kan mengurangi limbah juga ya. Itu berkesinambungan, berarti itu terus berkelanjutan sampai sekarang. Gitu. Itu sekarang kan botol-botol plastik sudah nggak pakai lagi. Even sedotan aja kita sekarang pakainya bukan pakai plastik lagi. Jadi bahannya itu sekarang kita belinya itu dari cassava gitu, materialnya. Gitu. Dari singkong ya. Betul. jadi kita nggak pakai plastik lagi sekarang sampahnya. Jadi kalau kelamaan ya udah dia akan nggak akan hancur gitu. Nggak kayak plastik kan akan lama untuk hancurnya ya Pak ya. Tidak merusak lingkungan gitu ya. Betul. Dan jangan lupa juga kamarnya udah pakai Google Nest ya. Smart TV. Udah touchless. Betul, touchless kan tuh buat safety ya. Gitu, itu sih. Kamarnya dimulai dari 800 ribuan. Dan juga kita ada lunch dari Aston ya. Betul, ada special lunch itu. Dan special lunch itu juga kita setiap hari juga, bukan setiap hari ya, setiap bulan kita melakukan giveaway. Kemarin itu kita kolaborasi juga giveaway-nya ini gitu kan dengan tamu-tamu yang stay. Giveaway untuk tamu? Iya, untuk tamu. Jadi tamunya nggak yang stay aja Pak. Untuk dari luar, mereka ada kegiatan mungkin makan bersama dengan teman-teman, atau mungkin ada kegiatan mungkin ada ulang tahun bisa makan di sini gitu kan. Itu bisa mendapatkan voucher kamar. Oh ya. Gitu. Tadi sedikit menyinggung menunya tiap hari itu ada apa misalnya berubah gitu atau ada pilihan menunya sih yang banyak. Pilihan menunya. Jadi kayak misalnya appetizer pemakan pemula gitu ya, pembuka gitu ya. Itu nggak cuma satu. Kita itu ada pilihannya. Misalnya gitu ada Korean prawn, terus juga kita juga ada untuk si siapa nama dia tuh si makanan utamanya, ada ramyeon, terus juga ada steak, itu juga kita ada gitu. Pilihannya banyak. Ya, jadi tadi tuh jangan lupa kalau misalnya informasi-informasi lebih lengkapnya bisa cek di Instagram Aston Cilegon gitu ya. Ada harapan Bu terkait dengan mungkin dari Aston Cilegon sendiri sebagai industri perhotelan gitu ya ke depannya untuk Kota Cilegon juga. Kami berharap semoga industri di sini tetap semakin maju, juga ekonomi akan kembali lagi pulih seperti sebelumnya. Sehingga kita juga bisa ada kontribusinya bisa lebih untuk Kota Cilegon ini. Dan kita juga tetap bertanggung jawab untuk menjaga Kota Cilegon ini tetap sebagai kota yang ramah lingkungan ya Pak ya. Gitu. Itu sih Pak. Itu penting ya Pak? Penting. Karena ini juga bukan cuma tentang industri ya, untuk kegiatan kayak jasa-jasa usaha gini juga memang tetap harus memperhatikan itu ya Pak? Betul. Dari DH gimana Pak? Ada harapannya atau mungkin yang disampaikan kepada masyarakat? Jadi tadi Cilegon tidak bisa dipungkiri sebagai kota industri. Pasti terjadi penurunan kualitas lingkungan, baik itu udara, air, tanah, segala macam. Tapi kami tetap melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang kami lakukan. Artinya kami juga melakukan pengawasan. Kami melakukan terhadap industri yang patuh, kita tetap memberikan award. Artinya kita tetap memberikan penghargaan-penghargaan. Untuk industri-industri yang nakal, kita tindak. Kita kenakan sanksi, kita kalau perlu sampai ke pencabutan izin. Mudah-mudahan. Untung belum ada ya Pak? Belum ada di Cilegon. Alhamdulillah ya? semuanya taat. Alhamdulillah taat. Nah tadi untuk teman-teman jasa perhotelan, rumah sakit segala macam. Sebenarnya ini juga penyumbang pencemaran air yang tinggi, ya kan? Tapi tetap kita melakukan pengawasan. ke kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berkolaborasi lah ya bersama dengan DLH untuk menjaga Cilegon
kota industri yang ramah lingkungan. Salam lestari. Oh, salam lestari. Oh gitu ya Pak? Dari kementerian itu Pak? Salam lestari. Salam Ya. lestari. Untuk masyarakat apa yang bisa dilakukan Pak terkait dengan lingkungan? Menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan, kita tetap, karena ada di peraturan daerah kita, peran serta masyarakat tetap dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan. Baik itu melakukan pengaduan kepada kami, gitu kan. Bersama-sama kami melakukan pengawasan atau memberikan informasi, kami tetap semua lakukan masyarakat. Kami ada program Kampung Iklim, untuk sekolah kami juga ada sekolah adiwiyata, ya kan. Artinya dengan sekolah adiwiyata itu kami melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan lingkungan, baik dari pemilahan sampah, pengolahan sampah, penghijauan, itu dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Itu kita lakukan semua. Ya, karena kita rasa memang untuk menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah. Betul, ya Pak, Pak. tugas kita bersama. Betul Mas, ya. Semuanya harus bekerja untuk, artinya ya kita sama-sama jaga Cilegon kota industri yang ramah lingkungan. Ya, baik. Salam lestari. Salam lestari. Baik, Pak Andi terima kasih banyak. Ya, Bu Yani juga terima kasih untuk obrolannya di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita ketemu lagi di kesempatan lain dengan obrolan yang lebih menarik gitu ya. Baik, sukses terus untuk Aston Cilegon. Terima kasih. Terima Baik. kasih, Pak. Dan Sobat Earpods ya, sekian untuk obrolan kita di edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Devi Firdaus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.